Kayaknya ada yang perlu kita omongin deh. What? Ya, there's something we have to talk about. Maksudnya? Ya, ada yang perlu diomongin aja. What's wrong? Nah, gini deh, biar sama-sama ngerti, biar bisa kita omongin dengan baik-baik, abis sermon aja deh. Sekarang, tugas kita nyapa teman-teman kita dulu. Well, okay. Welcome to JPCCUS. Buat kalian yang baru pertama kali tune in, my name is Nicholas. My name is Z, dan kali ini kita bakal lanjutin nih pembahasan kita sebelumnya tentang love-hate. Kalau misalnya minggu lalu kita omongin tentang gak boleh gosip satu sama lain, kalau kali ini kita bakal ngomongin tentang... Lah, kenapa lu nanya gua? Kan kita sama-sama nggak tahu. Mending kita langsung aja prepare our hearts for this sermon. Tunggu. Sebelum sermon, ada praise and worship dulu. Jadi, prepare our hearts for praise and worship. Enjoy the praise and worship! Hello, youth. Wherever you are right now, let us come together and take this moment to worship God. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas momen ini Tuhan. Kami punya kesempatan to connect with you, Lord. Kami berterima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu atas kehidupan kami, Tuhan. You've been so good to us, Lord. Jesus, light of heaven, lover of the lost. Jesus, perfect love, you meet us where we are. You came to us to show the love of God. You came to us no matter what the cost. Sing Jesus. Jesus, Lord of heaven, lead us to your heart. Jesus, greatest love, you take us as we are. You come to us when all the strength is gone. You come to us, with you we overcome. With all our heart we sing. Take this heart, show it how to be. All you are is who I wanna be. I give you my love completely. Jesus,
Father God, semakin kami mengenal Engkau Tuhan, semakin kami kagum akan kasih-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa seperti-Mu. Kami ingin terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami ingin terus mengenal Engkau lebih dekat. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk mendengar isi hati-Mu saat ini. Amen. Hey guys, welcome back to JPCC Youth Online Service. Oh, sorry, abis makan. Bentar ya, 5 menit, bentar. Hey guys, nama gue Demas and welcome back once again to JPCC Youth Online Service. Bersyukur banget gak sih lu punya teman kayak tadi yang walaupun situasinya memalukan ataupun situasinya nggak enak, bikin awkward, tapi dia tetap ngomong apa adanya dan dia tetap ngomong ngasih tahu lu karena dia peduli sama lu. I'm so grateful for that kind of friends. Are you that kind of friends? Mungkin lu punya temen yang habis keluar dari toilet, zippernya masih kebuka, atau mungkin lu punya temen yang habis olahraga, keringetnya bau kemana-mana di kelas, dan lu ngasih tahu dia karena lu peduli sama dia. Tapi hal kayak gitu masih gampang. Oke, gue bikin lebih susah ya. Gimana kalau lu punya temen yang di tengah-tengah dari work from home ataupun belajar dari rumah ini tiba-tiba mulai menghilang dari grup chat, mulai antisosial, mulai nggak ngobrol lagi sama kalian, ternyata dia udah kecanduan sama Netflix. Kecanduannya parah banget sampai males belajar, males bergaul, diajakin ngumpul, diajakin Zoom call, udah males lagi, diajakin small group, udah nggak mau. How do you talk to them tanpa bikin situasinya awkward ataupun bahkan pushing them away? Contoh lain lagi, mungkin lu punya temen yang BTS ARMY garis keras. Lu punya gak sih teman kayak gitu? Yang mungkin, atau mungkin bukan ada di circle kalian, tapi kalian tahu orang-orang yang ngebelain satu artis idolanya sampai berantem di internet sama orang yang gak dikenal, berantem sama netizen sampai membela-bela artis yang mereka suka banget. Dan lu rasanya pengen ngasih tahu, kayaknya gak harus sampai segitunya deh. Mungkin ada cara yang lebih baik untuk ngomong sama mereka, tapi akhirnya lu bingung dan akhirnya lu memutuskan ya udah deh gue gak usah ngomong apa-apa. Atau mungkin buat lu hal-hal seperti itu masih gampang untuk diajak ngobrol. Mungkin ada hal-hal yang lebih susah. Contohnya, gimana kalau lu punya temen yang ternyata selama ini suka melukai diri sendiri. Mungkin dia ada di situasi yang gak nyaman di rumah, akhirnya dia mulai self-harming karena dia ngerasa dirinya gak valued, gak ada nilainya, gak ada harganya. Atau mungkin lu punya temen yang rasanya gak bisa jomblo. Habis dari pacar A, gak lama kemudian ganti pacar B. Dari pacar B, ganti pacar C, mungkin balik lagi ke pacar B. Tapi akhirnya lu tahu kalau ternyata dia gak punya pacar. Gimana caranya lu ngomong sama temen yang kayak gitu? Gimana cara lu kasih tahu mereka kalau hey, there's something better for you out there. Atau mungkin, contoh yang terakhir lagi, lu punya temen yang kecanduan. Baik itu substance, ataupun hal-hal yang mesti nggak ditonton online. Whatever it is. Gimana caranya lu ngomong sama teman-teman atau orang-orang di sekitar kalian untuk ngasih tahu mereka, hey, there's something better for you out there. Karena kita dipanggil jadi garam dan terang kan, di dalam kehidupan kita mengikuti Kristus. Tapi kadang-kadang jadi garam dan terang itu susah banget, nggak segampang itu. Ada relationship yang harus lu pertaruhkan ketika lu berani speak out ke orang-orang. Ada orang-orang yang mungkin resikonya jadi terdorong jauh dari pertemanan lu sendiri, dari circle kalian sendiri, karena kalian berani speak up untuk bisa ngasih tahu orang lain tentang jalan yang lebih baik dari apa yang mereka punya. Atau bahkan kalian kesannya bisa jadi annoying. Atau mungkin kalian nggak punya masalah untuk speak up, but when you do that, kalian jadinya terlalu keras, jadinya terlalu annoying, dan akhirnya you're pushing people away. Nah, itu yang akan kita ngomongin hari ini di series Love Hate bagian kedua. Karena percaya, nggak percaya, suka atau nggak suka, kita semua dipanggil untuk jadi garam dan terang, untuk jadi
berkat buat orang-orang di sekitar kita. Tapi kadang-kadang jadi berkat nggak segampang dan nggak seenak itu. Kadang-kadang it requires us to speak up. Dan di saat yang sama, gimana sih caranya supaya kita bisa speak up dengan benar dan akhirnya tetap bisa nolongin orang-orang dan pesan yang kita sampaikan bisa diterima sama mereka. Nah, kita akan belajar dari suratnya Paulus di Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Kita akan baca bahasa Indonesia dulu. Dibilang, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, it speaks to you, yang ada di JPC Youth, yang gereja, yang masuk ke dalam komunitas, yang percaya sama Tuhan Yesus, it speaking to you. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Nah, kalau sampai di sini, gampang banget. Ya kayak polisi, Pak nggak boleh masuk ke jalan sini, mesti belok kanan, mesti ke sini, gampang, it's easy. Lu cuma perlu kasih tahu, belok kanan, belok kiri, lurus ke belakang, jangan ke sini, jangan masuk, it's easy. Nah, susahnya adalah dia lanjutin lagi. Dalam roh, lemah, lembut. Nah, ini PR-nya. Karena kalau kita ngasih tahu orang dengan gampangnya, ayo pindah jalur, ayo belok kanan, belok kiri, that's easy. Dengan roh lemah lembut, now that's tough. Dia lanjutkan lagi, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah, ada beberapa kata yang gue pengen translate ke bahasa Inggris di sini supaya kita bisa dapat konteksnya lebih baik lagi. Yang pertama, kata seorang di ayat tadi itu bahasa Inggrisnya adalah another believer. Jadi dalam arti ayat ini nggak bisa kita ambil dengan sangat mudah untuk ngomong ketika kita harus jadi garam dan terang buat orang lain, berarti kita harus keluar ke sana dan ngasih tahu semua orang yang ada di dunia ini yang kita temui, baik itu di jalan, baik itu di komunitas kita sendiri, untuk berbalik ke jalan yang benar. Artinya nggak semua orang perlu secara langsung kita tarik untuk balik ke jalan yang benar, teman-teman. Ada orang-orang tertentu yang mungkin harus kita targetkan utama dulu, yaitu adalah another believer. Dan di luar dari situ, kalau misalnya kita emang terpanggil untuk jadi garam dan terang untuk orang-orang yang ada di luar komunitas kita, nggak apa-apa sih, tapi ada cara yang harus kita pelajari dulu supaya kita bisa ngobrol sama mereka. Mungkin kita harus bangun hubungan dulu, mungkin kita harus makan dulu sama mereka, mungkin harus berteman dulu sama mereka. So, that's another story. Tapi kita lagi ngomongin soal circle kita sendiri nih, di dalam orang-orang yang sesama mengikuti Tuhan Yesus. How do we help them to stay on the right path, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, roh lemah lembut itu di-translate bahasa Inggrisnya ada yang pakai kata gentle, ada yang pakai kata humility. Artinya, kita harus mengajak orang-orang lain untuk bisa kembali ke jalan yang benar, bukan dengan arogansi kita, tapi dengan kelemah lembutan. Lu tau gak sih teman-teman yang mungkin suka banget ngajarin orang lain, suka banget ngasih tahu orang lain, tapi mereka ngelakuin itu supaya mereka kelihatan lebih baik dibandingkan orang yang dikasih tahu. Now, that's not what we're called to do. Tapi kita dipanggil untuk ngasih tahu orang lain, untuk ngajarin orang lain, atau mengajak mereka kembali ke jalan yang benar dengan kelemah lembutan. So, this is one thing that you can remember. Orang tidak berubah karena arogansi kita, tapi mereka bisa dibantu berubah dengan kelemah lembutan kita. Now, this is the tougher part. Karena emang lebih gampang kita teriak-teriak di jalan, kasih tahu orang akan jalan yang benar. Tapi yang lebih susah adalah kita ajak mereka makan, kita invest waktu kita invest kasih kita ke mereka, kita berikan kelemah lembutan kita kepada mereka supaya mereka akhirnya bisa berubah. Itu yang lebih susah. So, guys, I know this is hard, tapi this is what we're called to do. Nah, kalau misalnya ayat tadi masih kurang convincing atau masih kurang practical buat kalian, gue punya ayat dari Message Version, the same Bible verse yang akan kita baca sama-sama. It says, live creatively, friends. If someone falls into sin, forgivingly restore him, saving your critical comments for yourself. You might be needing forgiveness before the day's out. Stoop down, gue suka banget bagian ini. Dia bilang, stoop down and reach out to those who are oppressed. Share their burdens and so complete Christ's law. If you think you are too good for that, you are badly deceived. Nah, di ayat ini sendiri, gue breakdown jadi 4 bagian yang sangat mudah buat teman-teman bisa lakuin. Dan sebenarnya ini bisa jadi aplikasi kalian in helping other people. Yang pertama, it says, live creatively. Dalam arti, ketika teman-teman mau approach seseorang untuk dibantu, teman-teman nggak bisa asal copy-paste ayat harian di YouVersion kalian dan kasih. Maybe it works for some people, maybe it works for you. Tapi nggak semua orang bisa digituin dengan mudahnya dan habis itu hidup mereka langsung berubah. Enggak, you need to be creative. Jadi you have ayat Alkitab di YouVersion yang bisa di copy paste, that's one way. Yang kedua mungkin lu mesti telepon dia dulu. Yang ketiga mungkin lu mesti bangun hubungan sama dia dulu, ajak makan dulu. Atau dengerin curhatan dia berjam-jam, it doesn't matter. Tapi teman-teman mesti kreatif dengan approach kalian
untuk bisa nolongin orang lain. Different people requires different approach. Nah, yang kedua, it says forgivingly. Dalam arti teman-teman, kadang-kadang ketika ada orang lain atau teman kita yang dekat sama kita melakukan hal-hal yang menyakiti dia sendiri atau mungkin dia berdosa, kadang-kadang kita merasa disakiti juga. Mungkin teman-teman pernah ada di situasi di mana, bro, kan gue udah kasih tahu lo, lu jangan balikan lagi sama mantan lo. Dia kan abusive ataupun dia tuh cuma menyia-nyiakan lo gitu misalnya ya. Dan kalian udah ngabisin waktu berjam-jam untuk counsel dia, untuk dengerin dia curhat. Tapi dia balikan lagi. And it hurts you as well. Atau mungkin kalian punya teman yang tiba-tiba mulai ngerokok di sekolah. Dan kalian berpikir, kan kita dulu udah ke gereja bareng, kita terima Tuhan Yesus bareng, kita ke engage bareng waktu itu. Tapi kenapa akhirnya lu pindah jalur segitu gampangnya? Dan akhirnya itu melukai kalian sendiri. But the Bible says we need to forgive them sebelum akhirnya kita masuk dan menolong mereka. So we need to forgive them and let go of our personal attachment ke dia. Supaya kita bisa melayani mereka, menolong mereka dengan hati yang pure, dengan hati yang murni. Nah, yang ketiga, it says no critical comments. Minggu lalu kita udah belajar dari Kak Gladys, jangan gosip. Jadi teman-teman bisa hindarin kata-kata kayak, lu sih, kan gue udah kasih tahu, I told you so. Jadi kata-kata seperti itu teman-teman bisa simpen untuk diri sendiri, save it for yourself. Jangan dikeluarin pas lagi nolongin orang lain. That part is pretty simple. Nah yang terakhir, it says stoop down and reach out. Ini yang gue suka banget, karena kadang-kadang kalau kita ada di posisi yang lebih baik daripada orang lain, misalnya ada teman kita yang lagi terjatuh dalam dosa, gampang banget buat kita untuk ngasih tahu dia dari posisi yang postur yang berdiri, posisi yang lebih tinggi. Bro, mestinya lu nggak kayak gitu. Sis, mestinya lu nggak kayak gitu. Lu mestinya nggak kayak gini. Tapi yang lebih susah adalah kita jongkok dulu, we stoop down, kita turun ke posisi yang sama kayak mereka, at the same level, ngomong sama mereka, hey, I know what you feel, gue tahu apa yang lu rasakan, atau I can't imagine what you feel, I'm there for you, dan kita akan angkat beban ini bersama-sama. Kita akan get through this together. Kita bakal bareng-barengan ngelewatin ini dan gue akan bantu lu untuk bangkit lagi. Now that's different dibanding sama lu sih. Kan gue udah kasih tahu. Sih posturnya aja udah beda. Jadi postur teman-teman menentukan cara kalian nanti untuk bisa membantu orang lain. So stoop down and reach out. Gampang banget. Kita ulang lagi ya. Yang pertama tadi be creative. Yang kedua, forgive them. Yang ketiga, no critical comments. Yang keempat, stoop down and reach out. Share their burdens. Bottom line-nya teman-teman, kalian bisa lupain semua yang tadi, but don't forget this one. Siapin kameranya, screenshot, whatever. Pokoknya ini highlight dari sermon hari ini. It says, let love be your filter. Oke? Sekali lagi, let love be your filter. This is the big message. Karena teman-teman kalau misalnya main social media, kalian foto, kalian capture something, sekarang orang normal secara luas gitu ya, nggak ada yang langsung ngepost apapun yang mereka foto di media sosial. Pasti dimasukin ke VS Code dulu, masukin ke Snapseed dulu, cari filternya dulu, baru kemudian dipost. That's the normal way to do. Nah, sama halnya dengan ketika kita mau menolong orang, ketika kita melihat seseorang yang perlu dibantu, jangan langsung bertindak, jangan langsung ngomong, jangan langsung reach out to them. Tapi kita cek dulu, kita kasih dulu filter kasih. Di mana kita tanya ke diri kita sendiri, am I doing this out of love? Am I saying it out of love? Am I helping them out of love? Apakah gue ngasih tahu orang tuanya out of love? Apakah gue telepon dia out of love? Bukan karena gue emang lagi nyari teman aja, atau emang karena gue ada agenda tersendiri. So, in whatever you do, sebelum kalian menolong orang lain, take a breather, pause dulu untuk sementara, and ask yourself, am I doing this out of love? Dan kalau kalian yakin, kalau filter kalian adalah kasih dan kalian sudah lakukan itu, then help them out. So once again, let love be your filter. Dan kalau kalian udah menempatkan filter kasih di dalam apapun tindakan yang kalian lakukan, don't forget, be creative, forgive them, no critical comments, dan yang terakhir, stoop down and reach out. 4 step yang bisa kalian ikutin dengan mudah. Dan bayangin kalau misalnya kalian balik ke sekolah kalian, di komunitas kalian masing-masing, kalian menggunakan filter kasih ini, dan kalian praktekin bantuan apapun yang kalian berikan dengan kasih.
orang itu bisa berubah. Nggak cuma sampai di situ, orang itu juga terinspirasi untuk bisa ngelakuin hal yang sama, untuk bisa menebar kasih dan juga bisa membantu orang lain di sekitar dia. Dan apapun itu nanti yang dia lakukan akan menginspirasi orang lebih banyak lagi, dan gue percaya komunitas kalian bisa berubah, sekolah kalian bisa berubah, keluarga kalian bisa berubah. And it starts with love. So once again, let love be your filter. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih karena ketika kami dipanggil untuk mengasihi Engkau dan mengasihi orang-orang di sekitar kami, Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau sudah terlebih dahulu mati di kayu salib dan membuktikan bahwa Engkau capable, mampu untuk mengasihi tanpa pamrih. Di saat yang sama, Kau juga mengajak kami untuk mengasihi orang lain terlebih dahulu, untuk menggunakan filter kasih sebelum kami bisa membantu orang lain. Dan kami mau Tuhan, hidup dengan cara seperti itu. But we need you Lord, kita nggak bisa ngelakuin ini sendiri, maka itu kami minta tolong supaya Engkau berada bersama-sama dengan kami, hidup di tengah kami, dan mendirect ataupun mengarahkan setiap langkah yang kami ambil supaya kami bisa menjadi terang dan garam, menjadi kasih di tengah-tengah komunitas kami, di tengah keluarga kami. Dan di dalam perjalanan kami untuk menjadi kasih, ajarkan kami juga untuk hidup secara kreatif, untuk bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti ataupun berdosa di sekitar kami. Ajarkan kami juga untuk nggak gosip, untuk nggak berkomentar kritis, dan tentunya juga ajarkan kami untuk bisa merendahkan diri sendiri, penuh dengan kelemah lembutan untuk bisa reach out to other people yang butuh bantuan. So we thank you Lord, in Jesus name we pray, dan semua yang bersyukur katakan, amin. So that's it guys. Remember one thing, let love be your filter. Dan kita akan langsung masuk ke Love and Hate part ketiga next week. We'll see you then. Bye-bye. Wow, jadi itu tadi sermonnya bagus banget and it was so relatable. Jadi guys, kita harus belajar untuk bisa menegur teman kita, and we have to be helpful, kind, and encouraging. Tunggu. Ngomongin soal menegur teman nih, kita menegurnya of course harus with love guys, harus dengan kasih. Kita harus bisa menegur dengan baik, jangan cuma point out their mistakes aja, tapi harus bisa grow together. Kalau misalnya komunitas kan memang tujuannya untuk membangun ya, saling membangun. Nah, di JPCC Youth ini, kita ada komunitas namanya Small Group. And what Small Group ya? Small group itu a platform where we all can grow and learn together. By the way, tadi what did you wanna tell me ya? Oh, ini doang sih sebenarnya, ngobrol tentang sermon. Lah, gitu doang. Gue kira apaan? Ini dilihat-lihat, Anda sebenarnya ada kesalahan ya sama saya, cuma you just don't wanna tell me, right? Yeah, let's just go to the small group. Oh, ya udah deh. Okay guys, enjoy Enjoy the small group.